Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube aku di Rumah Transmigrasi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi kegiatan aku di pagi hari ini, yang pertama itu aku mau ngeliatin dulu ya teman-teman kue lebaran yang udah aku bikin. Jadi semuanya yang aku tata di atas kayu itu, ini tuh posisinya di kamar ya teman-teman. Ini tuh aku bikin semua. Nah ini tuh aku bikin sebelum lebaran ya teman-teman, mungkin 1 minggu atau 10 hari sebelum lebaran. Dan di sini tuh kebanyakan kuenya itu udah pada habis. Nah yang pertama ini kue keciput ya teman-teman. Di sini tuh aku menggunakan toples sosis seperti ini aja, karena memang aku tuh nggak ada toples gitu ya. Untuk keciputnya di sini tuh aku menggunakan warna-warni gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh masih utuh, kemudian ada sisa adonan. Dan di sini tuh karena wijen aku habis, jadinya aku bentuk menjadi seperti ini aja ya teman-teman. Jadi meskipun nggak ada wijennya, tapi ini tuh udah gurih ya, karena ada santan kemudian ada telur gitu. Dan ini tuh memang aku nggak buka karena memang toplesnya itu nggak terlalu rapat gitu ya. Untuk keciputnya ini tuh aman, belum ada yang kemakan atau belum berkurang. Dan untuk kue yang kedua di sini tuh ada kue rambutan ya teman-teman. Jadi dari semua kue yang udah aku bikin untuk lebaran, ini tuh kue yang udah paling sedikit ya teman-teman. Ini tuh suami sama anak-anak tuh makan udah hampir mau habis gitu. Mungkin hanya tinggal 7 atau 6 biji aja yang berada di dalam. Nah ini tuh bungkusnya tuh dimasukin lagi, katanya tuh bisa dipakai lagi gitu ya, padahal ini tuh udah nggak bisa dipakai. Nah untuk putri saljunya di sini tuh masih bisa ya teman-teman, masih agak banyak gitu meskipun udah agak berkurang, jadinya aku simpan di atas. Nah ini salah satu kue yang aku beli ya teman-teman, hanya gula-gula ini, yang lainnya itu bikin semua. Dan untuk yang ketiga atau yang keberapa ya teman-teman, ini tuh kacang kribo. Ini tuh juga udah setengah toples gitu ya, tapi di sini tuh aku nggak mau bikin lagi karena udah nggak ada kacang. Apalagi kalau udah dekat lebaran seperti ini, di transmigrasi atau di warung dekat rumah itu udah nggak ada, jadinya aku nggak bikin aja, mungkin akan diganti toplesnya. Dan untuk yang keempat itu ada telur gabus, masih aman ya teman-teman karena memang aku nggak pernah keluarin dan suami sama anak-anak tuh nggak suka. Kemudian ada keripik bawang, itu juga nggak dimakan ya sama anak-anak gitu ya karena keras. Kemudian ada tamprin cookies, di sini tuh masih aman juga ya. Dan yang keberapa ya teman-teman, ini ada kuping gajah. Untuk kuping gajahnya ini tinggal setengah toples gitu, mungkin di sini aku hanya ganti toplesnya aja ya teman-teman, aku di sini nggak mau bikin lagi. Nah di sini tuh videonya aku lanjutin di siang harinya gitu ya. Di sini tuh aku mau buat kue karena kebetulan kue rambutan aku tuh udah habis ya. Jadi di sini tuh aku mau bikin, kebetulan bahan seperti tepung, telur itu masih ada di dapur, dan di sini aku mau bikin aja. Nah adonannya tuh seperti kemarin aja ya teman-teman. Dan di sini aku cetak menggunakan tutup botol gitu karena memang aku nggak punya sendok takar, dan biar hasilnya sama aku menggunakan tutup botol gitu ya. Dan di sini tuh aku bikin kuenya atau bulat-bulatin kuenya seperti ini tuh di teras ya, nggak di dapur ya teman-teman. Jadi untuk kue kali ini tuh aku buatnya itu satu macam aja ya, yang bulat-bulat seperti ini. Jadi nggak ada yang putri salju kemudian tamprin cookies yang lainnya gitu ya, hanya seperti ini bulat-bulat seperti ini. Nanti bisa diberikan coklat dan meses di atasnya.
Dan di sini tuh aku buatnya itu di teras karena memang di dapur tuh sangat panas ya teman-teman, apalagi dapurnya tuh udah agak kotor gitu karena memang beberapa hari ini tuh sering di depan kompor ya, jadinya banyak minyak gitu. Nanti mau aku bersihkan ketika udah dekat-dekat lebaran gitu, karena memang beberapa hari ini tuh masih bikin-bikin. Nanti kalau meskipun dibersihkan itu dapurnya akan tetap berminyak, apalagi di dapur rumah aku tuh sempit ya, jadinya ya bagusnya kita cari tempat yang bersih gitu ya teman-teman. Kemudian setelah udah aku cetakin semua, di sini tuh aku dibantu sama suami ya teman-teman untuk bulatin kuenya tadi. Dan untuk 1 kilo tepung di sini tuh jadi sekitar 180 bulatan seperti itu ya teman-teman. Ini tuh ukurannya tuh sedang, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Untuk ukuran tutup botolnya itu tutup botol aqua ya teman-teman, kalau bukan mineral tuh aqua. Dan tadi subuh tuh aku juga bikin kembang goyang ya teman-teman, tapi karena aku nggak videoin tadi jadi nggak kelihatan. Untuk kembang goyangnya di sini tuh aku buatnya itu menggunakan kalau nggak salah itu 300 gram ya teman-teman untuk tepungnya, tepung berasnya. Dan ada tepung terigu, kemudian ada tepung tapioka kalau nggak salah, itu jadi banyak, jadi 2 toples gitu. Dan di situ tadi aku nggak videoin karena memang itu masih utuh semua anak-anak, dan suami itu kurang suka karena ada wijennya ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh nggak terlalu suka karena ada wijennya gitu. Jadi anak-anak sama suami itu sukanya ya yang coklat-coklat gitu, yang manis-manis. Kalau aku sih sukanya cemilan itu yang agak gurih gitu ya, seperti kue bawang, kemudian telur gabus gitu ya teman-teman. Untuk yang manis-manis seperti ini tuh di sini tuh aku kurang suka. Mungkin ya hanya makan ya teman-teman sedikit aja, tapi kalau banyak-banyak tuh bisa enak. Dan setelah udah selesai dibulatin di sini tuh aku langsung oven sekitar 3 loyang ya teman-teman. Dan untuk 1 loyang di sini tuh 6 kali 6, jadinya 1 loyang itu isinya tuh 36. Dan di sini tuh dapur aku tuh udah kotor sekali ya teman-teman, bisa dilihat dari video karena memang banyak percikan minyak, apalagi di bagian kompor itu. Di bagian kompor itu ada kayak bekas tetesan adonan ya teman-teman. Jadi ini tuh pas aku buat kembang goyang seperti itu tuh menetes di bagian bawah kompor. Nah ini untuk hasilnya dari semua yang udah aku bikin ya teman-teman. Jadi toples, jadi 3 toples ukuran besar seperti ini. Nah untuk 1 toplesnya di sini tuh aku kasih sprinkle gitu, dan aku beri juga untuk paper cup yang warna kuning seperti itu. Kemudian untuk 2 toples yang ukuran besar di sini tuh aku beri coklat batang dan menggunakan meses ya teman-teman. Jadi untuk kue kali ini tuh jadinya tuh banyak banget ya teman-teman. Mungkin hanya dilihat itu 3 toples seperti ini, tapi kalau dipegang seperti ini tuh toplesnya tuh besar banget ya teman-teman. Apalagi ini tuh nggak menggunakan paper cup, jadinya itu tuh padat. Nah di sini tuh videonya kemudian aku lanjutkan di keesokan harinya, di hari ke-29 puasa ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita mau zakat fitrah. Dan untuk zakat kali ini tuh untuk berasnya itu 2,8 ya per kepala. Kalau uangnya itu 48.000 karena memang harga beras di sini tuh lumayan mahal ya teman-teman. Jadinya kita tuh mengikuti dengan harga beras yang ada di daerah sini. Dan untuk kali ini yang aku butuhkan untuk zakat itu sekitar 22,4 kilo ya teman-teman, karena di sini tuh 8 orang. Jadinya yang dibutuhkan itu juga banyak. Sebenarnya kalau mau menggunakan uang tuh juga bisa, tapi kemarin tuh pas Pak Imam datang ke sini tuh kalau bisa itu diutamakan beras ya, karena memang di sini tuh jarang sekali beras. Jadi kalau bisa itu menggunakan beras ketika kita mempunyai beras. Dan untuk zakat kali ini tuh ada 8 orang ya teman-teman. Yang pertama itu ada aku sekeluarga ada 4 orang, kemudian ada orang tua juga, ada adik ya teman-teman, kemudian dengan Om Tony 1, jadinya pas 8 orang. Nah di sini tuh tinggal dimasukin aja ya teman-teman. Jadi yang tadi itu susah, jadinya di sini aku menggunakan
bak-bak seperti ini atau ember, karena biar gampang ketika kita mau menimbangnya. Dan untuk menimbangnya di sini tuh aku menggunakan timbangan badan aja ya teman-teman, karena kebetulan tuh nggak ada di rumah untuk yang khusus timbangan beras seperti itu. Dan untuk menimbangnya seperti ini, yang pertama itu 11 kilo ya teman-teman, jadi yang kedua itu juga 11 kilo. Dan kali ini tuh suami tuh menjadi pengurus zakat ya teman-teman, jadi Lebaran 3 kali di sini atau Ramadan 3 kali di sini tuh suami menjadi panitia penerimaan zakat, itu udah 3 kali juga. Jadinya masih pagi seperti ini, mungkin ini sekitar jam setengah 6 gitu ya teman-teman. Ini tuh aku udah siapin karena memang udah mau buru-buru mau ke masjid, karena memang mau nungguin orang yang datang. Nah ini untuk beras yang udah aku timbang ya teman-teman, ini tuh udah pas, udah siap untuk dibawa ke masjid. Dan di sini tuh videonya dilanjutkan di malam harinya ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam setengah 8 malam gitu ya. Ini tuh suami baru pulang. Tadi itu berangkat jam 7 atau jam setengah 8 pagi. Nah ini udah malam gini tuh baru pulang. Ini tuh udah selesai semua penerimaan zakat ya teman-teman. Dan kita itu dapat beras juga untuk zakat kali ini tuh kita dapat beras, kemudian ada juga itu juga beras ya teman-teman yang berada di karung, ada juga yang di kantongan, itu tuh beras semuanya. Dan selain dapat beras di sini tuh untuk panitianya itu dapat uang ya teman-teman. Untuk uangnya di sini tuh aku juga kurang tahu ya teman-teman, mungkin sekitar 110.000 gitu ya, karena memang uangnya itu uang 1000-an 2000-an seperti ini, ada uang 100 seperti ini. Dan untuk berasnya itu aku juga kurang tahu ya teman-teman, karena belum memang aku timbang. Dan ini untuk uang amil zakat kali ini. Dan oke ya teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis, dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.